Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Kita teruskan bincang-bincang dalam keluarga. Hari ini coba kita kupas keadaan bangsa Arab, terutama Arab Quraisy dan sekitarnya pada era kemunculan Nabi. Pada episode yang lalu, saya sedikit sebanyak telah memberi gambaran tentang kehidupan bangsa Arab pada era sebelum Islam. Bahkan sekarang bisa dengan mudah mendapatkan gambaran-gambaran keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Ada di image Google, kalau kita tulis terutama dalam bahasa Arab lah, Hayatul Arab qabla Islam, Al-Arabu qabla Islam. Lihat keadaannya macam mana bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Badawi keseluruhannya hidup dalam kemah antara bukit, berdekatan dengan binatang ternak, unta lah kebanyakannya, dengan kehidupan yang cukup primitif dan memprihatinkan. Kurang itu, kurang ini. Yang mana kalau kita baca sejarah dan melihat keadaan bangsa Arab sebelum Islam, boleh dikatakan mustahil Arab dengan bangsa yang begitu naif, dhaif, lemah, bisa membuka, menyebarkan dakwah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Mustahil. Ini mesti ada sesuatu yang tak kena. Bahkan katanya lebih banyak dongeng cerita daripada bukti arkeologi. Nggak ada kesan-kesan peninggalan bangsa Arab yang katanya hebat gitu gini. Bahkan kalau kita baca era kebangkitan bangsa Arab pada era Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan di situ begitu berkembang dengan dahsyatnya, nyata kebanyakan ilmuwan yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, terjemahan, mayoritasnya adalah bangsa Parsi ataupun orang-orang Islam yang asalnya dari bangsa Parsi, dari bangsa Hindi, India, dan dari bangsa Yunani, Byzantine. Orang Arab masih kekal dengan wataknya, suka perang, suka menjajah, suka menindas. Tapi yang rajin menulis, meneliti, membuat terjemahan itu orang-orang Islam yang berasal dari bangsa lain. Itu. Jadi kalau kita bandingkan Arab sekarang, Arab pada era Abbasiyah, Mongolia, Umawi, terus ke belakang lagi zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, zaman Nabawi, zaman sebelum Islam, itu mengalami perubahan-perubahan yang amat dahsyat, yang kadang tidak sesuai dengan fakta yang sebenar. Sebab kalau kita lihat di image Google, Hayatul Arab
qabla mi'ati am. Kehidupan bangsa Arab, cara berpakaian bangsa Arab sebelum 100 tahun dari sekarang. Sebelum 100 tahun dari sekarang. Itu tidak menunjukkan mereka itu bangsa yang maju, bangsa yang bertamadun. Jauh lagi dengan gambaran-gambaran tentang al-hadarah islamiyah, al-hadarah arabiyah, peradaban tamadun Arab. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa Islam itu hanya sebagai wadah yang menampung berbagai kegiatan kesenian dan keilmuan pada era Abbasiyah. Yang mana kegiatan-kegiatan ilmiah, seni dan peradaban itu dijalankan oleh bukan bangsa Arab, tapi bangsa yang mempunyai tamadun peradaban sebelumnya. Parsi, Hindi, Yunan, Turki. Itu bangsa-bangsanya. Makanya ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Buhayyan At-Tauhidi, Ibnu Rushd dan lain-lain yang mempunyai pemikiran brilian, mereka telah dikafirkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu, oleh ulama salaf ketika itu. Ulama salaf mengatakan bahwa ilmu itu maqala Allah wa maqala Rasul. Ilmu hanya ada pada firman Allah, sabda Rasul. Selain itu dipanggil ilmu syaitan, ilmu setan. Makanya umat Islam dan bangsa Arab sampai hari ini menentang habis-habisan kemajuan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan sains dan teknologi. Dan umat Islam, umat Arab hari ini paling mundur dalam bidang teknologi. Mundur semundur-mundurnya. Yang maju itu, lihat, Barat, Jepang, Cina, yang mau mengembangkan keperkasaan akal dan pemikiran. Ini. Jadi, jangan ada yang mengklaim hari ini umat Islam mengatakan kami dulu ada ilmuwan, kami dulu ada kecanggihan itu, kecanggihan ini. Sebab saintis-saintis dulu yang bekerja dalam bidang pengembangan ilmu sains dan teknologi telah pun dikafirkan dan tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, ilmu salafi, ilmu muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada, ini sejarah. Maka saya ingin kembali kepada Hayatul Arab fi asri sadril Islam. Kehidupan bangsa Arab pada era awal Islam, terutamanya di Mekah. Jadi pada era awal Islam, Mekah itu sendiri masih menampung berbagai berhala. Bahkan di Ka'bah itu tempat penyimpanan berhala. Dan Ka'bah itu biasa Abu Jahal, Abu Lahab, ulang anting, keluar masuk. Kemudian Quraisy, terutama di kalangan mereka yang konglomerat, kaya raya, jutawan, seperti Bani Umayyah. Sebab Bani Umayyah itu dari dulu kerjanya adalah berdagang, berniaga. Rihlat asy-syita was-saif. Li'ila fi Quraisyin, kan? Rihlat asy-syita was-saif. Kebiasaan bangsa Quraisy, terutama yang saudagar, yang kaya raya,
biasa dia berihlah. Berihlah itu jalan-jalan, piknik. Tak disebut di situ berniaga dengan skala besar-besaran. Sebab tetap jual belinya itu barangan-barangan yang sederhana. Bahkan kalau pergi lagi ke sejarah arkeologi, Mekah itu baru dikenal pada abad lebih terkini. Sekarang ada kajian-kajian dari pakar sejarah Armenia seperti Sibius. Sebab kalau dulu kita mengkaji Mekah itu hanya menurut buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang Islam. Sedangkan sekarang banyak lagi kajian-kajian dari bangsa lain yang mempertanyakan siapa Muhammad, siapa Abu Bakar, siapa Abdul Malik bin Marwan, semua itu dikaji. Bahkan banyak cerita ini lebih bersifat mitos. Jadi bercampur dongeng dengan sejarah, hayalan dengan kenyataan. Masih lagi terus dikaji, ditapis, dan belum ada kata putus, belum ada pendapat yang mu'tamad. Jadi keadaan Quraisy pada era awal Islam masih lagi membuka pintu kepada berbagai agama. Sehingga tawaf pada awal Islam pun ada direkam, dicatat oleh Quran, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Jadi biasa mereka tawaf di Ka'bah itu dengan nyanyi-nyanyi, bersiul, menari-nari. Sebab haji itu maksudnya lawatan, suka-suka, nari-nari, untuk berpesta. Memang kebiasaan kabilah-kabilah Arab punya semacam rumah ibadah, candi, kuil. Seperti juga bangsa lain. Jadi Ka'bah-Ka'bah itu bukan hanya satu di Mekah, tapi banyak di kabilah-kabilah yang lain. Bahkan menurut Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal fi Tarikhil Arab, lebih kurang ada 26 Ka'bah. Tapi yang mendapat perhatian lebih ya Ka'bah Quraisy. Sebab Quraisy menampung berbagai berhala, berbagai patung, berbagai agama, dan selalu mengadakan pasar-pasar kebudayaan. Pasar-pasar jual beli, pertunjukan, dan macam-macam. Seperti di Ukaz, Zil Majaz, Zil Majannah. Ini pasar-pasar yang biasa orang Arab sebelum Islam bertemu, bertarung, bahkan membuka pasar-pasar jualan manusia, jualan hamba abdi. Ada juga pertunjukan puisi, ada juga sekali-sekala datang penceramah ke situ seperti Qus bin Sa'idah Al-Iyadi, Aktham Saifi,
dan lain-lain. Tapi yang paling menyerlah di situ pertunjukan puisi, pertarungan puisi antara puisi-puisi kabilah-kabilah dengan membangga atau mencaci kabilah lawan. Begitulah yang tertulis dalam sejarah peradaban Arab. Itu pun tulisan itu baru muncul pada pertengahan abad kedua Hijri. Sebelum itu tidak ada, tidak tahu. Yang ada hanya beberapa potongan puisi yang sampai, yang diriwayat dari generasi ke generasi yang lain. Oleh itu, ada ilmuwan Arab berkata, asy-syi'ru diwanul Arab. Puisi adalah catatan sejarah bangsa Arab. Jadi kalau mau tahu seluk-beluk perincian budaya Arab, mesti membaca semua puisi Arab, terutamanya puisi jahili sebelum Islam, puisi-puisi awal Islam, puisi-puisi era Khulafaur Rasyidun, puisi-puisi Bani Umayyah, dan seterusnya, puisi era Abbasiyah. Baru kita tahu. Itu pun tidak menggambarkan kehidupan sebenar bangsa Arab. Apatah lagi menggambarkan kisah-kisah sebenar masyarakat Muslim. Ini yang kita perlu di highlightkan. Banyak sekarang penceramah Islam, penceramah Muslim, cendekiawan Muslim, tapi tidak mengenal asal usul budaya Arab. Padahal Islam itu datangnya dari geografi dan persekitaran kehidupan bangsa Arab, terutama Quraisy. Dan pembahasan tentang Quraisy itu nanti akan lebih dispesifikan lagi, lebih diperincikan lagi. Jadi kebiasaan Quraisy memang open-minded, berlapang dada, ada toleransi yang sangat tinggi di Arab Quraisy itu. Mereka menerima berbagai Tuhan, berbagai bentuk berhala, berbagai macam-macam aliran. Yang penting bayar upeti. Jadi bagi yang menyimpan berhalanya di Ka'bah ataupun di sekitar Ka'bah, bayarlah kadar upeti tertentu. Dan semuanya dijamin beres. Dan kalau kita lihat tahapan masyarakat yang ada pada era awal Islam, terutamanya mujtama' Quraisy, masyarakat Quraisy, yang paling menonjol sekali kita ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim. Banyak lagi sebenarnya bani-bani yang lain. Tapi Bani Umayyah, Bani Hashim. Dan Bani Umayyah ini memang keluarga konglomerat, jutawan, kaya-kaya. Berbeda dengan Bani Hashim. Kebanyakannya miskin. Dan hanya melibatkan diri dalam menjaga Ka'bah. Bahkan katanya kerja Bani Hashim itu hanya tukang sapu di pelataran Ka'bah ataupun menjaga kebersihan Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu adalah kuil untuk Arab Quraisy. Sama juga dengan Ka'bah-Ka'bah yang bertebaran dalam kabilah Arab yang lain-lain yang ada di
utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Dan Nabi Muhammad, kalau kita baca sejarahnya dari sejak kecil, itu masih lagi simpang siur. Adakah Nabi Muhammad itu dari keturunan Quraisy? Adakah dia dari keturunan Nabi Ismail? Adakah dia ini datang ataupun asli warga Mekah? Ataupun dia pendatang dari Syam? Sebab menurut cerita, Nabi Muhammad itu datang ataupun anak pungut yang diambil dari Syam utara. Dan ini pun ada betulnya, sebab banyak ayat-ayat Quran pun menceritakan tentang suasana Syam. Seperti dalam surah Wattin, Wazaitun, Waturi Sinin, Wahadad Baladil Amin. Itu semuanya menggambarkan suasana Syam. Yang ada buah tin dan buah zaitun ada di Syam, di utara. Turi Sina, Jabal Tur, Bukit Sina, itu adanya di Mesir hari ini, di utara. Dan Bani Hashim, menurut ceritanya, kebanyakan Bani Hashim itu berkulit hitam. Sedangkan Nabi Muhammad tidak berkulit hitam. Dia lebih ke bule-bulean, orang putih. Tapi mayoritas mayoritas Bani Hashim hitam, berkulit hitam. Bahkan katanya keluarga Abu Thalib hitam. Termasuk nama Ali, Ilya, Alai. Itu pun menjadi perdebatan. Adakah itu nama Arab ataupun nama Yahudi? Dan kita tahu bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab dengan bahasa Hebrew, banyak persamaan. Jadi, Nabi Muhammad dengan ide agama Tauhid, karena dia bergaul dengan beberapa tokoh agama. Seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih sepupu Khadijah. Khadijah sendiri katanya biarawati. Ataupun dulunya memeluk agama Yahudi, kemudian Nasrani. Sebab Nasrani itu sendiri adalah pecahan dari Yahudi yang dipanggil dengan Haratikah. Sama dengan agama-agama Islam yang lain hari ini yang berpecah dari agama asal. Dipanggil Haratikah, Al-Muhartikun. Jadi macam-macam lah orang yang menilai tentang Haratikah ini. Ada yang mengatakan mereka membawa aliran yang paling benar, dan ada yang mengatakan mereka itu orang-orang murtad dari agama asal. Ini kajian. Jadi kalau kita baca Ad-Duha pun, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan ini semacam luahan batin Nabi Muhammad.
Tidak ada dinyatakan bilakah Nabi Muhammad lahir, bilakah Nabi Muhammad meninggal. Quran tidak mencatat. Tiba-tiba aja dalam Quran menyebut alam yajidka yatiman. Bukankah aku menjumpai kamu dalam keadaan yatim? Fa'awa, kemudian ada yang memelihara, menjadi anak angkat. Wajadaka dhallan fahada. Kamu dulu sesat, jelas sesat, tidak beragama. Kemudian hada, dapat hidayah. Kita pun nggak tahu. Tak tahu hidayah apa yang dia dapat. Adakah hidayah Yahudi, Nasrani, ataupun agama lain. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Engkau dulu Muhammad miskin. Kemudian jadi kaya. Kita tahu Nabi Muhammad menumpang hidup dari Khadijah yang kaya raya. Dan setelah mempunyai negara, menjadi kepala kepada tentara pejuang, Nabi Muhammad tidak lagi miskin. Bahkan menjadi bilioner dari hasil rampasan perang. Oleh itu, tidak heran. Beliau ada istri 9, katanya ada istri 11, belum lagi dengan hamba abdi, hampir 30. Itu sebab hasil dari kekayaan rampasan perang. Kan Quran menyebut wa'alamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu. Jadi setiap ghanimah itu beliau mendapat 1/5. Setiap ghanimah, setiap hasil rampasan perang. Jadi orang yang mengatakan Rasul itu miskin, dia tak paham. Tidak paham Al-Quran. Rasul itu jutawan, bilioner. Buktinya, istri banyak, rumah banyak, hamba abdi banyak, harta pun banyak. 1/5 dari rampasan perang. Sekarang bisa dilihat di Google perincian kepada Ghazawat ar-Rasul, peperangan Rasulullah. Cari. Jadi masyarakat Arab, Quraisy terutamanya, ada 2. Bani Umayyah, Bani Hashim. Bani Umayyah jutawan, Bani Hashim lebih cenderung kepada aliran keagamaan, pegawai keagamaan. Dan munculnya gerakan Nabi Muhammad itu adalah bagi menuntut kesetaraan, keadilan sosial. Yang mana kita tahulah perlakuan dari para jutawan, konglomerat, kapitalis selalu berlaku kesenjangan, penindasan, monopoli, kerakusan yang tidak merasakan keperitan hidup masyarakat miskin, masyarakat bawahan, masyarakat hina. Oleh itu, kalau kita saksikan hari ini, gerakan-gerakan sosial itu selalunya dari pihak-pihak, kelompok-kelompok yang tidak puas hati, yang merasa ditindas, yang merasa dirugikan, yang merasa dizalimi. Tapi kalau cukup makan, cukup pakaian, cukup cara hidup, mereka akan tidur aman, nyenyak.
seperti seorang bayi akan menjerit menangis kalau kurang makanan, kurang susu. Tapi kalau dicukupkan makanan, dicukupkan keperluannya, dia akan hidup aman, nyaman, damai, dan tidak ada berontak, tidak ada protes. Dan ini mesti menjadi pelajaran, pengajaran kepada yang kaya raya, kepada para konglomerat, para usahawan. Buatlah rancangan-rancangan yang membantu mensejahterakan rakyat-rakyat yang merasa ditindas. Begitu juga orang-orang miskin, orang-orang fakir, lemah, dhaif. Rubahlah nasibmu. Takdir ada di tanganmu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Berdoalah, banyak mana berdoa. Itu kalau tanpa usaha tidak ada maknanya. Maka dulu ada pepatah Arab mengatakan, "Sum wa sholli, rizquka yuwalli." Silakan Anda banyak puasa, banyak bersolat, rizkimu akan terbang. Umat Islam hari ini banyak dihabiskan tenaganya untuk salat, untuk puasa, untuk ibadah yang recehan. Sedangkan ibadah yang hakiki itu seperti dalam Quran juga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Cukup beriman dan berbuat kebaikan. Amilus sholihat. Sholihat itu apa? Buat kerja-kerja yang berguna, buat kerja-kerja yang bermanfaat, buat kerja-kerja yang menguntungkan. Jangan buat kerja yang sia-sia. Itu sholihat. Ada juga hadis yang mengatakan, ad-dinul mu'amalah. Agama itu praktek. Agama itu praktek. Banyak kerja. Kerja. Makanya bangsa yang sibuk dengan pekerjaan, berbuat itu, berbuat ini, kerja itu, kerja ini, cipta itu, cipta ini, maju. Dan sesuai dengan catatan Al-Quran. Wa annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Bumi akan diwariskan kepada hambanya yang berguna. Bumi ini akan diwariskan kepada hambanya yang bermanfaat. Maka manusia-manusia yang rajin bekerja, rajin meneroka, rajin menggali kekayaan di laut, di udara, di perut bumi, di timur, barat, utara, selatan, mereka akan berhasil. Berbeda dengan umat yang hanya tawakal. Bagaimana Tuhan, kumaha Allah wae, kumaha Gusti wae. Ya habis. Lihat bangsa Cina. Dengan kerajinannya. Bekerja. Mencari jaringan bisnis. Mencari jaringan kerjasama yang menguntungkan dalam semua bidang. Akhirnya dia berhasil menjadi raksasa ekonomi dunia. Dan mereka lebih mengutamakan kehidupan. Kami hidup di dunia untuk bahagia, untuk bekerja, untuk berbuat baik, untuk saling menguntungkan. Ini yang
perlu terus digemblengkan, terutamanya masyarakat-masyarakat bawah yang dibius oleh ajaran-ajaran agama yang mematikan akal sehat. Jadi dari dakwah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, yang mengikuti dakwah beliau hanya 70 orang. Mayoritas Quraisy menentang, menolak. Termasuk kerabat terdekat. Abu Lahab, Abu Jahal, ini pun tokoh-tokoh yang perlu dikaji. Abu Jahal bukan Abu Jahal, namanya Abul Hakam, orang yang maha bijaksana. Tapi biasa, kalau berseberangan, dibilang kafir, dibilang bodoh. Sama dengan Musailamah Al-Kadzab. Rupanya Musailamah Al-Kadzab itu, nama dia Maslamah, dan dia telah belajar beberapa agama. Persia, agama Mesir kuno, dan agama-agama Yahudi. Dia tahu. Makanya apabila Nabi Muhammad bercerita itu dan ini, dia lebih tahu. Sebab cerita dia itu bukan baru. Sehingga ada yang mengatakan, in hiya illa asatirul awwalin. Yang dibawa Muhammad itu hanya dongeng. Dongeng-dongeng. Sama hari ini. Pengikut Nabi itu semuanya dongeng. Dongeng-dongeng. Kalau dongeng yang masuk akal, oke. Tapi sifat dongeng itu khurafat, tahayul, mitos. Dan hidup kita dibentuk dengan mitos. Ini pun ada lagi ilmu mitos yang perlu diperincikan lagi. Jadi begitu. Pada era awal Islam pun, Nabi Muhammad di Mekah tidak mendapat sambutan yang baik. Bahkan jelas dalam Quran dibilang, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nyatalah kebanyakan Quraisy tidak beriman. Apalagi di kalangan orang yang kaya raya. Memang yang menerima Islam itu yang terpengaruh dengan janji-janji manis. Di kalangan orang-orang miskin, hamba, abdi, sampah masyarakat. Itulah istilahnya. Oleh sebab itu hari ini pun fenomena orang-orang yang mudah terpengaruh dengan ajaran agama itu ya di kalangan masyarakat bawahan. Di kalangan masyarakat bawahan, di mana-mana. Semua agama. Tapi masyarakat yang penuh dengan kewarasan, logika, akal sehat, yang mengetahui bahwa takdir manusia itu adalah di tangan manusia, maka muncullah satu teori bahwa Tuhan itu telah mati dan Tuhan yang sebenar itu adalah manusia. Dan sememangnya kita saksikan hari ini semua nama-nama Tuhan itu dari Allah, Elohim, Yahweh, Il, Ishtar, Izuris, Zeus. Itu nama-nama yang dicipta oleh manusia sendiri. Oleh manusia sendiri. Dan kalau kita menerima bahwa wahyu itu dibawa oleh Jibril, Jibril dari namanya pun bukan orang Arab. Ibrani. Bahasa Yahudi. Jadi adakah Jibril, Israfil, Israel? Mereka itu malaikat-malaikat berbangsa Yahudi.
Sebab dari namanya, nama Yahudi. Dan kita pun akan merasa heran kalau ada nama malaikat Joko, nama malaikat Sugiono, dan sebagainya. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Batak, kalau bahasa lain-lain. Udah gitu, tugas malaikat pun hari ini. Orang mempertanyakan, mana malaikat pembuat mobil, malaikat pembuat pesawat, malaikat pembuat kapal terbang, malaikat pembuat roket, malaikat pembuat makanan, dan sebagainya untuk memakmurkan manusia. Mana? Jadi Quraisy itu sudah biasa dengan multicultural, keberbagaian budaya, keberbagaian agama, udah biasa. Tapi Nabi Muhammad dengan pengaruh pengajian dari haratik tadi, haratik Yahudi dengan haratik Nasrani, dia coba pindahkan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang ada di bumi, yang ada di sekeliling Ka'bah, dia terbangkan Tuhan itu ke langit. Udah duduk di situ dengan nama Allah. Padahal Allah itu dari Il dan Elohim. Yahudi juga. Sebab yang pertama menggunakan nama Allah itu orang Yahudi di Hijaz. Ini cerita. Jadi berhala yang ada di bumi itu diapungkan, diterbangkan ke langit dengan nama Allah. Dengan sifat-sifat manusia. Mendengar, duduk bagaikan raja. Hari ini semua dikaji. Dengan muncullah aliran-aliran pemikiran. Mu'tazilah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Yang semuanya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yahudi, ataupun Kristen, ataupun Zarathustra, ataupun Hindu. Silahkan dibaca buku-buku dalam bahasa Arab, Tarikhul Adyan, Muqaranatul Adyan, Ilmul Adyan, Dinul Insan. PDF-nya ada. Agama manusia, sejarah perbandingan agama, ilmu agama-agama. Tapi yang saya baca dalam bahasa Arab. Mungkin ada yang dalam bahasa Inggris dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Melayu, dan sebagainya. Ini yang harus diajarkan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama, di perguruan tinggi agama, supaya ada kesadaran dari mana asal agama itu. Nyatanya agama itu buatan manusia juga. Dan mari akal pikiran yang sehat, daya otak yang sehat kita gunakan untuk pembangunan yang menguntungkan dalam bidang-bidang kehidupan yang sangat penting, yang sangat menentukan kehidupan manusia di atas muka bumi ini.
bidang ekonomi, finansial, keuangan, impor-ekspor, pertanian, peternakan, membongkar kekayaan di laut, kekayaan di perut bumi, kekayaan di angkasa. Ini yang perlu kita menggembleng tenaga, bukan cuma terbius dengan kata-kata tahayul, khurafat, mitos yang hanya memperbodoh manusia, membunuh akal sehat. Dan ini memerlukan proses yang panjang dan revolusi mental yang selama 1500 tahun kita telah dibutakan, dibius oleh ajaran-ajaran yang muncul dari alam padang pasir Badawi. Sekian, sampai jumpa.